Sebagai mahasiswa, pastinya aku sering merasakan kelelahan saat perkuliahan dan malah diperparah dengan hal-hal yang aku kerjakan. Dan menurutku selalu produktif itu tidak selamanya baik, dikarenakan aku pernah memasuki fase burnout. Di fase ini aku terlalu banyak menaruh pekerjaan yang berat di dalam satu meja. Dan pada video kali ini aku akan membagikan bagaimana caraku untuk mengatasi toxic productivity dan menjalani aktivitas harianku lebih mengasyikkan. Halo teman-teman semuanya, aku Heru Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen tentang pengembangan diri dan membagikannya di internet. Cara yang pertama untuk aku tidak masuk ke dalam toxic productivity adalah dengan cara berikan waktu istirahat. Jadinya waktu istirahat yang aku berikan untuk diri aku sendiri adalah ketika hari Sabtu dan Minggu dan juga ketika libur kuliah. Dan di waktu ini aku itu bisa bereksperimen tentang hal-hal yang bisa aku lakukan, seperti di Sabtu dan Minggu aku coba untuk melakukan hal yang di hari weekdays tidak bisa aku lakukan, seperti membaca buku lebih banyak, kemudian ngobrol sama teman-teman aku, join di Discord server, membahas hal-hal yang benar-benar ingin aku ceritakan atau curahkan ke teman-teman aku, atau aku mendengarkan mereka berbicara. Dan pada libur semester itu aku gunakan untuk mengevaluasi apa saja yang bisa aku perbaiki untuk semester ke depannya. Misalnya cara belajar, membuat cara baru untuk memanajemen waktu untuk semester selanjutnya, dan juga aku mencoba untuk open dengan orang-orang lebih banyak di saat liburan kuliah ini, karena pada saat libur kuliah itu kan lumayan panjang, sekitar hampir 2 bulan. Di momen-momen ini aku sempatkan untuk ketemu teman-teman lama aku yang udah lama nggak catching up. Kemudian aku juga membeli beberapa hal-hal atau pengalaman yang bisa aku isi saat libur kuliah. Seperti libur semester sekarang ini aku coba untuk balik ke kampung halaman aku untuk spending time di sana, dan aku di sana benar-benar ngeflow aja. Kalau misalnya aku mau ngedit video itu ya udah ngedit. Kemudian kalau misalnya aku ingin tiduran, rebahan, nonton YouTube atau Netflix, itu bebaskan aja diriku, dan aku nggak memaksa diri ini untuk melakukan hal-hal yang benar-benar harus dilakukan. Dan juga sekarang ini ketika aku merecord video, aku tuh lagi mengambil waktu istirahat dari sosial media. Jadinya aku sekarang nggak buka Instagram, dan juga aku tidak terlalu banyak untuk mengkonsumsi hal-hal yang ada di internet seperti di YouTube dan juga di Google. Dan sekarang ini aku hanya mengkonsumsi melalui media podcast dan juga newsletter, karena menurutku dua hal ini itu membantuku untuk lebih fokus saat nanti aku masuk perkuliahan. Dan dengan taking rest dari sosial media atau internet, menurutku itu bisa membantuku untuk lebih baik lagi secara mentality, karena kita bisa tahu kalau di internet itu banyak sekali hal-hal yang nggak kita inginkan atau hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita konsumsi, tapi karena algoritma, karena hal yang sering kita lihat itu terus ditampilkan sampai kita merasa capek dengan konsumsi yang itu-itu aja. Kemudian di cara kedua, berhenti untuk kelihatan sibuk. Jadi pada semester 2 yang lalu aku tuh burnout dikarenakan terlalu banyak melakukan hal yang sulit dalam satu waktu atau dalam satu meja. Yang mana pada semester 2 yang lalu aku tuh membuat podcast, kemudian membuat video YouTube seminggu sekali, membuat short video, kemudian aku harus kuliah, olahraga, terkadang aku mendapatkan part-time job, dan di saat itulah aku masuk ke fase burnout, yang dimana aku tuh melihat aktivitas harianku udah nggak ada artinya lagi, karena di otakku itu terbagi-bagi fokusnya. Aku harus mengerjakan podcast, mengerjakan YouTube, buat skrip, yang mana dengan hal ini tidur aku tuh jadi hancur. Kemudian aku jadi sakit di dalam kelas, aku jadi nggak fokus untuk mendengarkan dosen menjelaskan materinya. Dan karena itu aku sadar aku harus berhenti untuk kelihatan sibuk dan memilih apa yang aku ingin kerjakan yang berarti untuk sekarang dan bisa untuk aku kerjakan di waktu saat ini. Yang mana di sekarang ini kalau ada hal yang ingin aku kerjakan, aku nggak menunda-nunda, aku sebisa mungkin mengerjakannya dari aku bangun tidur sampai jam 6 sore itu semuanya udah selesai. Di malam hari itu udah saatnya aku untuk siap-siap tidur atau istirahat. Dan dengan seperti ini aku jadi bisa realistis dengan kehidupan aku, dan aku jadi bisa lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar aku ingin kerjakan. Kemudian di poin ketiga yaitu buku Esensialisme. Buku ini adalah salah satu buku yang merubah cara kerjaku sebagai seorang mahasiswa supaya tidak burnout dan bisa lebih fokus ke hal-hal yang ingin aku kerjakan. Dan dalam buku ini itu menjelaskan dan juga menegaskan bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan hal yang benar-benar penting untuk kita selesaikan, bukan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan banyak hal dalam satu waktu. Yang mana buku ini aku baca ketika aku merasakan burnout di semester 2, dan setelah aku membaca buku itu aku bisa memutuskan apa yang harus aku pilih dan apa yang harus aku korbankan. Jadinya dengan buku Esensialisme ini, dengan pembelajaran yang aku dapatkan, aku jadi bisa mendesain hidupku sebagai seorang mahasiswa. Kewajiban aku sekarang adalah kuliah, jadinya aku harus datang kuliah, kemudian mendengarin dosen, ngerjain tugas-tugas yang diberi
berikan, dan itu adalah kewajiban aku sekarang. Kemudian YouTube ini untuk mengupload satu video satu minggu itu sebagai eksperimen aku. Kemudian olahraga dan tidur cukup adalah hal yang untuk menyehatkan diriku sekarang. Dan kemudian aku berlangganan kursus online dan juga membaca buku, itu adalah caraku untuk bisa meningkatkan kecerdasan aku atau wawasan aku dalam hal-hal yang aku benar-benar interest. Dan terakhir yaitu part-time job, walaupun ini enggak selalu aku dapatkan, itu sebagai uang tambahanku dan juga pengalaman kerjaku sebagai seorang mahasiswa. Karena dengan part-time job aku bisa kenalan dengan orang, bagaimana cara dealing dengan orang supaya mendapatkan win-win solution. Dan setelah aku menyusun apa saja yang aku ingin lakukan sekarang, saat semua itu udah selesai, aku pastinya ada waktu-waktu kosong, dan di waktu kosong ini itu biarkan aja menjadi waktu kosong, dan mungkin aku bisa mengisi waktu tersebut untuk ketemu teman-teman aku, hangout, jalan-jalan, main bersama, atau di waktu kosong ini sebagai waktuku untuk istirahat sejenak untuk bisa lebih semangat lagi ke depannya dengan hal-hal yang sudah aku putuskan untuk lakukan sekarang. Dan itu adalah ceritaku kenapa produktif itu tidak selamanya baik. Dan terkadang kalau kita terlalu produktif, terlalu memaksa diri kita melakukan banyak hal, itu membuat kita menjadi capek, kemudian lelah, dan kita nggak bisa melihat arti dari apa yang sedang kita kerjakan sekarang. Dan dengan kesalahan-kesalahan aku dulu, terlalu banyak menaruh pekerjaan sulit ke dalam satu meja, kalau itu nggak baik dan itu malah melukai diriku secara mental dan juga kesehatan. Dan sekarang aku jadi bisa lebih memilih apa yang aku ingin kerjakan dan memilih apa yang bisa aku kerjakan sekarang dan berarti untuk sekarang. Syukur-syukurnya bisa berarti juga untuk kehidupan aku ke depannya. Dan kalau teman-teman suka dengan pembahasan video ini, teman-teman bisa mengeklik video di bawah ini untuk video-video lainnya. Dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!